tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Bendera siap. Siang pada dari ibu sang kota merah putih. Batavia Hormat! terjadi sebuah perlawanan yang Gerak! dilakukan rakyat Surabaya, dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November. Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Di suatu desa, di pagi yang cerah, masyarakat hidup dengan damai menjalani aktivitas Sayur, seperti sayur, biasa. sayur, Mastri, karo mangsaku londa ayam wae ya, apa arep ana penyerangan? Wis aja mikir elek, ya alhamdulillah ndok ora nyerang-nyerang, awak dhewe iki iso urip damai piye to? Sapurane Mastri. Pak Sri iki kakung sak until piro? Misi ya yu, muga-muga ndang laris dagangane. Jamune ta, jamune yu, jamu. Weh, yem, kita mampir di luar tan jamu sik. Ya, arep jamu apa? Jamu awak seger waras ayu. Ya, ndang digelak. Kok kayak mau lagi teman curigaan ya? Alah, apa-apa, men lagi deh. Pada tanggal 19 September 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Vlokman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda.
Keesokan harinya terjadi sebuah aksi heroik yang menuntut dipulangkannya bendera tersebut. Mereka itu tidak tahu diri. Kita itu bangsa merdeka. Ayo kita turunkan bendera busuk itu. Turunkan bendera Belanda! Turunkan bendera Belanda! Turunkan bendera Belanda! Tenang, saya akan bicarakan dengan mereka. Sudirman, Mbak Ayu, silakan duduk. Ada apa Anda datang ke sini? Kami minta agar kalian turunkan bendera itu sekarang juga. Hahaha, atas dasar apa you berani memerintah saya? Presiden Soekarno telah memerintahkan kami untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tidak bisa, you harus tahu kalau kami tidak mampu. You punya negara. Dasar pemberat! Merdeka! 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 Pada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Merdeka! Merdeka! Pada tanggal 25 Oktober 1945, Sampaikan kedatangan kami peraturan Anda. pasukan Inggris dikirim sekutu ke Surabaya. Ada pertemuan malam di luar. Persilahkan mereka masuk. Siap. Hai Tuan Suryo, apa kabar? Baik, silakan. Mari kita bicarakan terkait kedatangan kami. Jadi kurang lebih apa yang harus dipersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu Mereka pun memulai perundingan dengan hangat. Kesepakatan berhasil diraih kedua belah pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Disetujuinya kerjasama menjamin keamanan, membentuk biro kerjasama, dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. syukurlah kita sudah sepakat. Saya harap kalian menepati janji. Ya tentu, terima kasih atas kabar Tuan. Keesokan harinya, perang pun tidak terhindarkan akibat Malabi melanggar janji. Serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan dengan satu tekad. 30 Oktober pukul 11.30 siang, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris, di antaranya Soekarno dan Hatta. Perundingan pun berjalan cukup alot, namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Di antaranya, selebaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata. Hingga pada pukul 5 sore, tragedi fatal pun terjadi. Di Jembatan Merah dekat Gedung Bank Internasional, Jenderal Maladi tewas oleh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Kejadian tersebut menjadi sorotan tajam di kalangan negara-negara sekutu, hingga akhirnya kerajaan Inggris mengirim bala bantuan dan Mayor Jenderal Matsek dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya menggantikan Malabi. Pada 9 November 1945, Wahai rakyat Indonesia, Matsek para mengeluarkan pemimpin dan para pemuda Indonesia, sebagai respon kalian harus kemarahan mengumpulkan senjata di atas tempat-tempat yang telah keputusan ditentukan. Malabi. Dan kalian harus menyerahkan diri selambat-lambatnya pukul 6 tanggal 10 November 1945. Jika kalian tidak ada yang mengumpulkannya, maka Surabaya akan aim serang dari darat, laut, maupun udara. Setelah kabar ultimatum,
pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor dinas Gubernur Suryo. Hadir dalam pertemuan itu Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta tokoh TKR menolak ancaman pihak Inggris tersebut. Kita sudah sepakat bahwa Surabaya menolak ultimatum Inggris itu. Baiklah, saya akan mempersiapkan pasukannya. Seluruh santri di Jawa Timur siap untuk berjihad di jalan Allah. Mari kita satukan kekuatan kita untuk menghabisi mereka. Merdeka! Merdeka! Para tokoh kemudian mempersiapkan perlawanan. Bung Tomo mengeluarkan jiwa arek-arek Surabaya dengan pidatonya yang mengguncangkan Surabaya. Pedoman kita tetap merdeka atau mati, dan kita yakin bahwa kemerdekaan sudah ada di tangan kita, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membela yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan pasti akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! 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 Pada akhirnya pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Di mana senjata kalian? Di mana? Kami tidak akan menyerahkan Surabaya kepada kalian. Langkahi dulu darah yang berapi-api ini. Kurang ajar. Kalian akan takluk 3 hari di tanganku. Serang! Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun karena menghadapi senjata canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Namun akhirnya, Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang, berkelimpangan mayat dari ribuan orang terbujur kaku dan hangus. Sekutu harus membayar sangat mahal dalam penaklukan Surabaya ini. Ratusan ribu orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya.